Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kakak Hidayat. Saya dari kelas 10 IPS 2. Saya di sini akan menjelaskan 6 unsur ekonomi. Yang pertama itu atau sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah faktor yang paling vital dan menentukan dalam manajemen. Manusia yang membuat perencanaan dan sekaligus melaksanakan proses untuk mencapai tujuan tersebut. Tanpa adanya manusia, maka tidak akan ada perencanaan dan proses kerja dalam manajemen. Bahkan dalam dunia yang serba otomatis, tidak ada organisasi maupun yang dapat berkembang tanpa sumber daya manusia. Pada unsur sumber daya manusia, ini harus diperhatikan beberapa hal, yaitu jumlahnya harus sesuai dengan kebutuhan dan formasi persyaratan seperti keahlian, kemampuan, keterampilan, pendidikan, pengalaman, komposisi, seperti pimpinan, pelaksana bagian teknis, administrasi, dan lain-lain. Yang kedua itu money, uang. Untuk menjalankan aktivitasnya, manajemen membutuhkan biaya, baik untuk pembelian dan perawatan alat-alat, pembelian bahan baku atau material, pembayaran gaji, tenaga kerja, dan lain sebagainya. Pengelolaan uang yang baik akan berpengaruh terhadap sukses tidaknya sebuah manajemen yang dilakukan. Oleh karena itu, pengelolaan uang harus dilakukan secara rasional agar tujuan yang telah ditetapkan bisa tercapai. Yang ketiga, material atau bahan baku. Untuk memproduksi suatu barang, perusahaan membutuhkan bahan baku. Ketersediaan bahan baku sangat vital dalam proses produksi, baik berupa bahan setengah jadi, raw material, maupun bahan jadi. Untuk bisa memproduksi barang yang baik sesuai dengan keinginan, selain dibutuhkan manusia yang ahli di bidangnya, juga harus menggunakan bahan dan materi-materi yang baik dan berkualitas. Yang keempat, mesin. Mesin digunakan dalam proses pengolahan bahan baku menjadi barang jadi. Mesin dan peralatan kerja lainnya sangat dibutuhkan untuk memudahkan pekerjaan yang sulit menjadi lebih cepat dan efisien, serta berperan dalam meningkatkan hasil dan keuntungan. Dengan perkembangan teknologi, penggunaan mesin semakin canggih dan modern, sehingga bisa meminimalisir kesalahan dalam proses produksi dan pekerjaan menjadi lebih efisien dan efektif dengan hasil lebih banyak. Yang kelima itu metode. Dalam manajemen diperlukan adanya beberapa metode untuk menentukan bagaimana suatu pekerjaan dapat dilakukan. Serangkaian prosedur dan instruksi ditetapkan dengan mempertimbangkan pada tujuan yang hendak dicapai, fasilitas yang tersedia, waktu, uang, dan kegiatan bisnis. Metode-metode tersebut ditetapkan sebagai standar operasional yang bahan baku atau SOP yang berperan untuk meningkatkan penggunaan sumber daya dan faktor-faktor produksi, sehingga semua pekerjaan bisa berjalan secara efektif dan efisien. Dan yang terakhir, yang keenam, market atau pasar. Untuk bisa memasarkan hasil produksinya dengan baik, perusahaan wajib memahami pemasaran dengan baik. Pemasaran produk sangat penting untuk kelangsungan proses produksi dari perusahaan itu sendiri. Proses produksi suatu barang akan terhenti apabila barang-barang yang tidak diproduksi tidak laku atau tidak diminati oleh konsumen. Artinya pasar sangat penting untuk dikuasai demi kelangsungan proses produksi perusahaan.
Pemasaran yang baik memungkinkan barang atau jasa yang dihasilkan mempunyai pangsa pasar. Terima kasih dari saya. Kurang lebih mohon maaf bila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.